Kalau situasi tidak memungkinkan, misalnya hujan, suami jadi imam di rumah. Maaf bacaan ayatnya kadang-kadang kurang tepat panjang pendeknya, itu gimana Ustazah? Sudah sering saya ingatkan tapi ujung-ujungnya marah. Memang kalau suami istri pengennya bawaannya marah mulu ya. Ini, ibu datangkan guru ke rumah, bilangnya apa, ayah kita belajar ngaji yuk gitu. Bukan ayah makanya ngaji, itu perang. Tapi kalau ayah kita datangkan guru yuk, buat anak-anak kita. Suami jangan digurui. Kalau sama istri dia sensitif, dia nurut kalau orang lain yang memberitahu. Misalnya makanya ngaji ayo dengerin, oh nggak bakalan mau. So gitu, enggak. Tapi kalau guru ngaji gitu ya, itu insya Allah dia dengar. Ini ada seorang ibu cerita, Bu Fatihah suami saya nggak bisa baca Quran, makanya nggak pede jadi imam. Akhirnya suatu hari dia pengen banget jadi imam gitu ya, yang benar. Di kantor setiap habis zuhur itu ada waktu, dia pakai 5 menit minta diajarin sama anak buahnya. Anak buahnya bacaan Qurannya bagus. Dia bilang, dek boleh nggak bapak diajarkan baca Quran 5 menit aja setiap habis sholat zuhur. Isinya nggak tahu. Ketika dia sudah membaca Al-Quran dengan benar, suatu hari dia bilang apa, Bu sekarang saya siap jadi imam. Ah yang benar gitu ya. Iya ya Allah, ayah dipeluk suaminya, dipeluk nangis, udah siap jadi imam, siap. Betul bacanya bagus. Kenapa? Dia belajar tanpa sepengetahuan istrinya. Karena kalau sama istrinya tahu sendirilah ya, perempuan kadang-kadang mulai tuh hurufnya galak perempuan itu. Terus kadang-kadang kan suami merasa tidak nyaman gitu. Jadi datangkan guru ke rumah biar bisa belajar membaca Al-Quran dengan benar berdua. Dan kita nggak usah merasa lebih baik dari suami, biar suami confident ya belajar Al-Quran bersama-sama. Demikian. Jadi selain diluruskan, datangkan guru ke rumah agar suami bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa? Saya ulang lagi, membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kita punya rezeki, jadikan rezeki yang kita genggam itu untuk mengundang guru datang ke rumah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Demikian. Dan assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ketika imam kita sedang turun, yang artinya kita telah melakukan kemaksiatan. Oh, ketika iman kita sedang turun, yang artinya kita telah melakukan kemaksiatan, apakah kita dianjurkan bertaubat? Tergantung dosanya. Kalau dosa besar maka bisa dihapus dengan taubat. Kalau dosa kecil maka insya Allah dihapus dengan istighfar. Maka untuk sholat taubat ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan jika melakukan dosa besar sholat taubat. Ada yang mengatakan tidak harus nunggu dosa besar. Boleh jadi ada dosa yang tidak dia sadari bahwa ternyata dosa itu dosa besar, maka dia boleh melakukan sholat taubat. Boleh melakukan sholat taubat karena untuk kehati-hatian dia, khawatir hari ini dia melakukan dosa besar, dan dosa besar itu nggak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Jadi taubat itu sadar atau tidak sadar gitu maksudnya. Sholat taubat saja. Kalau kita merasa tidak nyaman gitu ya, ngedrop atau itu boleh jadi dosanya besar, ngedropnya akut gitu ya, ngedropnya akut. Tapi kalau sekadar ya gitu-gitu saja, istighfar diperbanyak, minimal 100 kali, paling sedikit. Istighfar 100 kali itu paling cuma 2 menit. Ngerumpi berapa jam coba? Istighfar paling cuma 2 menit gitu ya. Baik, selanjutnya Bunda, kalau kita punya tetangga, kalau keluarga mereka sakit kita suka menengok atau jenguk, tapi giliran keluarga kita sakit, tetangga kita itu tidak pernah menjenguk. Ya namanya juga ya manusia, kadang-kadang kalau lagi imannya naik, habis jenguk tetangga ikhlas-ikhlas saja gitu ya.
Kalau lagi turun kita sakit nggak ditengok-tengok kita kesel kan gitu ya. Kadang-kadang gini Bu, keikhlasan kita teruji saat seperti ini nih. Kalau kita ikhlas, kan ciri-cirinya 3 ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu ciri-ciri yang pertama tidak terpengaruh dipuji atau dicela, dia nggak ngaruh gitu. Contohnya misalnya dia lagi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang bilang, "Ya Allah, siapa itu yang baca Quran? Suaranya bagus banget," langsung alladzina yufuna dikencengin. Berarti kan terpengaruh kan ketika dipuji. Atau sebaliknya muadzin, suaranya lagi keras, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiba-tiba dia komentar, siapa itu yang azan? Enggak enak banget suaranya. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pelan. Itu kan berarti terpengaruh gitu. Orang ikhlas itu nggak ngaruh. Pokoknya Allah, Allah, Allah. Manusia nggak dia pikirkan apa komentar manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Karena Allah itu maha membalas. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada A itu nggak balas kita, tapi Allah kirim B yang akan membalas kebaikan kita. Makanya nggak perlu mengharapkan balasan dari manusia. Kita sering kecewa. Yang bikin kita kecewa mengharapkan balasan dari manusia. Kalau kita nggak peduli gitu, dia mau balas kayak nggak peduli, kita tenang sekali gitu. Maka kalau tetangga dalam kondisi begini, Allah sedang mengajarkan kita arti sebuah keikhlasan, begitu ya. Terus ciri ikhlas yang ketiga apa? Tidak mengharapkan balasan di dunia. Karena ada hari pembalasan di mana semua amal ibadah kita akan diperlihatkan. Baik dan buruknya akan diperlihatkan. Jadi kita sedang belajar ya Bu, belajar ikhlas. Selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mengapa penghuni neraka itu adalah perempuan? Kemudian yang kedua, laki-laki di surga dapat bidadari, wanita dapat apa? Ya Allah. Di dunia aja dia udah protes nih. Kenapa perempuan paling banyak di neraka? Yang pertama, kurang bersyukur dengan kondisi suaminya. Yang kedua, tidak mampu menjaga lisannya. 2 hal ini yang membuat wanita banyak di neraka. Laki-laki itu sehari hanya 7.000, perempuan 20.000. Makanya perempuan ngemil, ngemol, ngomel. Karena lisannya itu Masya Allah gitu ya. Kita kalau nanya ibu-ibu lama jawabannya. Beda sama bapak-bapak. Pak dari mana Pak? Dari pasar. Ya Bu, langsung. Kalau ibu-ibu, Bu dari mana? Dari pasar. Ya Allah Bu Fatia, barang-barang mana mahal. Tahu sendiri kan suami ngasih berapa. Saya nggak nanya suami ibu, cuma nanya ibu dari mana. Tapi jawabannya saya dari pasar. Ya Allah mana barang-barang mahal. Ya tahu sendirilah suami ngasih. Nggak nanya Bu, nggak nanya gitu. Itu kan yang bikin lebih gitu ya perempuan itu ya. Nah itu. Terus kalau laki-laki kenapa dapat bidadari? Perempuan dapat apa? Ibu, di surat Al-Imran ayat 14, mata itu terasa indah, disebutkan kalau nggak 7-8 di situ. Yang disebut pertama peyem, perempuan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hubbus syahwat, ada syahwat di situ maksudnya, ada hawa nafsu. Yang pertama siapa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah dan seterusnya. Mata kita terasa indah gitu ya, memandang nomor 1 yang Allah sebut perempuan. Perempuan itu ujian terberat buat laki-laki. Ibu, kalau kita kemana hawa nafsu kita? Hawa nafsu kita ke barang branded, barang bertumpuk, emas, perak. Kita umroh emasnya kerlang-kerling, langsung labbaik Allahumma labbaik, ngeliatin emas gitu kan. Kenapa ujian kita ke sana? Karena kita sukanya dengan emas, perak, kendaraan gitu ya. Maka nanti di surga balasannya ya sesuai dengan yang kita senang, kita hobi gitu. Jadi nafsu kita di dunia kemana, itu yang Allah sediakan. Karena laki-laki hawa nafsunya ke perempuan gitu, jadi disediakan bidadari.
Ibu kalau kita ke mall ngeliat diskon, kalap kan kita, ya Allah diskon gitu ya. Terus bapak bilang apa? Bu, ini kartunya gitu. Ibu belanja sesuka hati saja. Ayah di mana? Ayah duduk saja. Kenapa? Buat ayah yang lalu lalang itu yang menyenangkan. Wih, ada yang lewat lagi, ada yang lewat lagi. Itu buat ayah itu menyenangkan sekali. Nggak suka tuh numpuk-numpuk barang. Ibu-ibu kan diobrak-abrik itu barang diskon, ditaruh di pundak lain, di tas lain, gitu kan? Karena kita hobinya gitu, barang-barang branded tadi, maka kata Allah disediakan bejana-bejana dari perak, emas, baju kita sutra, gitu Bu, sesuai dengan apa yang kita sukai waktu di dunia. Karena laki-laki sukanya sama tadi perempuan, disediakan bidadari. Kita sama laki-laki paling 50% lah mungkin ya. Selebihnya itu barang branded Bu. Itu hobi banget gitu ya. Kalau ada, mohon maaf, mobil branded lewat gitu ya, Lamborghini, Ferrari, warnanya oranye. Itu mata kita wow gitu, masya Allah. Bajai juga oranye, tapi kita nggak wow, masya Allah, enggak kan Bu? Jadi nanti dikasih di surga itu semuanya gitu. Kita tuh kan capek di dunia ngurus ini ngurus itu, maka kata Allah nanti di surga kamu dapat pelayan gitu. Oh kita senang banget kalau ada yang melayani kita, karena waktu di dunia kita melayani suami, melayani anak itu kan, kalau ada asisten rumah tangga itu kita senang banget. Kata Allah nanti di surga kamu akan mendapati pelayan yang tetap muda seperti berlian. Bayangkan Ibu, kalau sekarang kan kita di dunia kita punya ART umur 40, kemudian 10 tahun lagi umur 50, udah kita kerokin mulu kan gitu Bu. Di surga itu pelayan akan tetap muda, saking muda, cantik dan tampannya mereka seperti berlian. Jadi dibalas oleh Allah gitu, sesuai dengan hawa nafsu kita waktu di dunia. Tetapi pelayan ini tampan, pelayan ini cantik gitu. Dan kita pun mohon maaf ya Bu, nggak begini nih wajah kita nih. Wajah kita, masya Allah, body goalsnya itu luar biasa. Jadi kalau suami kita disambut oleh beberapa bidadari, di tengah-tengah ada bidadari yang paling cantik, yaitu istri yang soleha. Amin. Mohon maaf Bu, nggak ada rasa cemburu, sama Allah dicabut. Kalau tiba-tiba bidadari nyambut suami kita, terus kita ngambek, nggak ada Bu, nggak ada. Jadi dicabut ya Bu rasa cemburu sama Allah. Kalau di dunia kan, suami kita disambut nih Bu nih sama perempuan, wah kita langsung nyesek, langsung ngasah pisau Bu kan gitu ya, ngiris bawang gitu kan. Di surga nggak ada hawa nafsu, nggak ada cemburu, nggak ada dendam, nggak ada gitu ya. Hawa nafsu itu baik-baik saja, hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bagaimana mengenai dosa kepada suami? Kenapa ya Ustazah, saya kalau sedikit melawan suami seperti rasanya saya langsung dapat teguran dari Allah. Apa itu termasuk Allah sayang? Betul. Ibu ngelawan sama suami ada aja Bu, pergi tanpa izin suami ada aja masalahnya, kesandung lah, kecelakaan lah gitu ya Bu. Makanya redok suami nomor 1 Bu. Mau ngaji nih, ayah ibu mau ngaji dulu ya, assalamualaikum. Ibu nyamperin suami, jangan suami, ayah sini deh, sini ayah sini. Kenapa Bu? Ibu mau ngaji, kita yang nyamperin suami. Ayah, ibu berangkat dulu ya, gitu, dicium tangannya. Gugur dosa-dosa kita sama suami. Jangan suaminya yang dipanggil. Kalau kita butuh sama suami, minta redonya, kita yang menghampiri. Banyak kan yang buru-buru, ayah berangkat dulu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami di mana, istri di mana gitu kan. Kemudian Ustazah, saya ada riwayat asam lambung. Ramadan kemarin saya coba puasa lagi, tapi baru dapat 1 hari, alhasil kambuh lagi. Setiap asam lambung kambuh, serangan panik juga ikut kambuh. Jujur saya sangat trauma sekali. Yang saya mau tanyakan, hutang puasa saya harus bagaimana? Nanti dilihat di surah Al-Baqarah 183 kalau tidak salah. Itu kan orang puasa itu kan ada syarat wajib puasa ya. Ada syarat wajib puasa, diantaranya mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa maka membayar fidyah.
tetapi itu dilakukan setelah ada ikhtiar, ada usaha untuk puasa terlebih dahulu. Nggak bisa gitu, coba lagi, nggak bisa coba lagi, baru dia membayar fidyah. Demikian. Kemudian assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadzah, kenapa ya kadang-kadang saya itu susah sekali melupakan orang yang telah menyakiti saya. Memaafkannya sudah tapi sudah melupakan. Baik, ini pernah saya bahas pada, kalau ibu-ibu melihat IG saya, Instagram saya, itu saya posting. Kenapa? Karena perempuan itu ahli sejarah. Kalau disakiti itu hafal tanggalnya, bulannya, tahun, jamnya, tempatnya di mana, itu dia hafal di luar kepala. Apalagi jika yang menyakitinya orang yang paling dia cintai. Maka kalau kita ingin melupakan gitu ya, ingin melupakan dia, diingat yang pertama, ya Allah, ini atas izin Allah. Kok dia nyakitin saya? Itu atas izin Allah itu. Daun yang jatuh atas izin Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah. Jadi termasuk ada orang yang melukai kita juga kan atas izin Allah. Karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Yang kedua, kita pengen jadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu dadanya lapang memaafkan kesalahan orang lain. Kita bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan dadaku untuk memaafkan dia. Tapi kan butuh waktu, butuh proses gitu. Terus gimana dong? Jangan ketemu dulu. Kalau ketemu dia, dadak kesel lagi gitu. Luka lama, bangun lagi, tergores lagi, dan seterusnya. Kalau gitu kurangi pertemuan dengan orang tersebut. Tapi bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan dadaku untuk bisa memaafkan dia. Begitu ya. Yang selanjutnya, assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bisakah kita sholat istikharah dalam satu kali sholat untuk beberapa masalah? Contoh pilihan kerja, pilihan jodoh. Kalau kita mau milih sesuatu satu kali, biar fokus. Misalnya pangeran berkuda datang ada 7 misalnya, aduh ya Allah bingung banget gitu ya. Sholat istikharah biasanya berkurang tuh, jadi 5, jadi 4, istikharah lagi berkurang 3, istikharah lagi 1 ini biar mantap, istikharah lagi sebut namanya. Terus kerjaan bagaimana? Ya istikharah lagi satu-satu biar selesai masalah kita. Pertama pengen pangeran berkuda, sholat istikharah gitu ya, sampai mantap alhamdulillah. Baru kemudian pengen karir gitu, pengen beli rumah, pengen gitu, satu-satu. Kenapa? Biar lebih fokus saja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sering mengikuti kegiatan komunitas yang bukan seagama gitu ya, di agama Buddha saya sering mengadakan baksos, pengobatan gigi, tetapi yang sering kali diobatin dan diadakannya di orang-orang muslim. Saya seringkali membantunya, itu bagaimana Ustazah? Ketika kita bermanfaat untuk saudara kita, maka lakukan selama tidak melanggar Allah. Baksos kan nggak melanggar Allah. Qadarullah misalnya teman-teman muslim tidak membuat kegiatan sosial tadi, teman-teman nonis bikin kegiatan, tetapi yang diobati orang Islam, yang diobati saudara-saudara kita, nggak apa-apa. Ibu kita pernah kan ke rumah sakit, dokternya nonis kan gitu. Dokternya nonis, baik, ramah, tapi dia tidak mengajak kita kepada kemurtadan, gak apa-apa. Karena hubungan itu selama tidak melanggar Allah dibolehkan. Sama halnya dengan baksos tadi, yang bikin nonis, tapi kan yang diobati orang-orang Islam, gak apa-apa. Even misalnya itu kegiatan kemanusiaan, contoh kita berada di negeri yang umat Islamnya sedikit gitu ya. Umat Islamnya minoritas, yang bikin kegiatan baksos nonis, yang dibantu nonis, selama kita bermanfaat kan nggak apa-apa saja begitu. Yang penting tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya di luar tema. Oh berarti jawabannya di luar juga ya. Belum lama ini saya tinggal dengan keponakan perempuan dari suami, umurnya lebih dewasa dari saya. Jadi saya merasa tidak nyaman. Kebetulan keadaan saya juga sekarang sedang hamil, jadi lebih sensitif. Apakah saya salah Ustazah kalau bilang ke suami
karena suami merasa tidak nyaman. Semuanya bisa disampaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi kalau terkait dengan keluarga suami, ini mohon maaf, memang agak sensitif. Kalau to the point gitu ya, ini keponakan kamu begini-begini, suami nggak nerima. Tapi kalau pertama kita bilang, ayah, kok pas hamil ini perasaan kok sensitif, nggak nyaman gitu. Kenapa ya bertemu dengan A nggak nyaman, bertemu dengan B nggak nyaman, kok lagi hamil begini ya, termasuk ketemu keponakan. Jadi tidak langsung kepada keponakan. Kitanya dulu, kenapa ya kok lagi hamil kok sensitif ya. Kok kenapa jadi baperan ya gitu. Nanti ketemu ibu ini gitu. Jadi nggak langsung kepada keponakan. Kalau yang diserang saudaranya langsung, oh perang. Jadi kitanya dulu, kenapa ya kondisi kita begini. Kenapa sampai ini ayah boleh nggak untuk saat ini gitu. Karena saya lagi hamil, bisa nggak ya kira-kira gitu. Komunikasi, dan itu dibutuhkan suami yang paham juga. Kalau suami yang paham itu tidak akan pernah menggabungkan dua perempuan di satu atap gitu ya, dengan kondisi sifat yang berbeda. Kenapa menantu dengan mertua baiknya nggak gabung? Laki-laki berbeda dengan perempuan. Perempuan entah bagaimana punya keunikan tersendiri gitu ya. Kalau mantu laki-laki tinggal sama mertua jarang yang perang. Tapi kalau mantu perempuan yang tinggal sama mertua itu clash, itu sering terjadi. Kenapa? Karena kan perempuan itu diberikan oleh Allah yang mendominasi perasaannya. Kalau laki-laki kan logikanya, karena logika yang bermain dia nggak tersentuh perasaannya. Kita kan perasaannya. Kita bilang sama anak kandung kita, nak tidur mulu nak, paling dia hehe iya gitu. Coba kalau kita bilang sama mantu, nak tidur mulu nak, ya Allah itu sakit hati sekali mantu itu. Padahal kalimatnya sama, cuma bedanya yang satu disampaikan kepada anak kandung, yang satu disampaikan kepada menantu. Even kata-katanya sama gitu ya, nadanya sama, pasti penyikapannya akan berbeda antara anak kandung dengan menantu. Itu yang membuat kita perlu hati-hati menggabung dua perempuan gitu ya, yang berbeda, maksudnya mertua menantu, ipar dengan istri gitu. Itu agak sensitif dan suami harus paham. Kalaupun misalnya mohon maaf suami memiliki keterbatasan, minta maaf kepada istri, maaf ya bu, ayah belum bisa gitu. Perempuan itu seneng kalau didengar. Perempuan itu seneng kalau disentuh hatinya. Padahal misalnya kita kuat-kuat saja, tapi kalau disentuh, ibu capek ya, iya capek banget. Padahal tadi biasa-biasa saja kita. Tapi ketika suami perhatian, itu kita melo gitu ya, kita baper, ibu capek ya, iya capek banget, langsung nangis gitu. Maka ketika suami bisa menyentuh hati istrinya, maaf ya bu, ayah belum bisa membelikan ibu rumah sehingga harus gabung dengan ipar atau keponakan, mohon maaf ya. Insya Allah perempuan bisa nerima gitu. Tapi yang satu didengerin dulu masalahnya, didengarkan. Oh gitu. Itu kan yang terkadang mohon maaf ya, komunikasi kita dengan pasangan agak, karena yang satu tidak sensitif gitu, kitanya juga baper. Maka kita sedang belajar. Kadang-kadang ibadah itu perlu dengan orang-orang seperti itu ya, ada orang ketiga yang hadir di tengah-tengah kita. Boleh jadi itu cara Allah menambah pahala. Kalau kita baik-baik saja, kita harus nambah dengan amal soleh. Ini terakhir, saya ingat dengan Gus Baha. Istrinya Gus Baha bilang begini, Pak, kalau saya marah tuh enak tuh gantian. Saya marah, bapak diam, bapak marah, saya diam. Enak tuh, seru. Ini saya marah, bapak diam terus. Bapak nggak pernah marah gitu ya. Padahal menurut kita enak begitu ya. Tapi perempuan kan unik. Yang begitu tuh malah marah juga kayak bapak ke saya gitu. Apa kata beliau? Kalau kamu lagi marah, saya seneng. Karena berarti Allah menambah pahala buat saya. Tapi kalau kita lagi harmonis, Allah lagi nggak ngasih pahala buat saya, berarti saya harus nambah dengan amal soleh gitu.
Jadi kalau lagi harmonis saya harus nambah dengan amal soleh karena nggak ada pahala yang Allah berikan kepada saya. Tapi kalau kamu lagi marah-marah, saya nggak perlu nambah amal soleh, udah dapat pahala gitu. Dari istri yang cerewet tadi dapat pahala. Seandainya semua orang berpikir begitu, suami lagi marah-marah nih, pahala, enak ya. Wah, keponakan di rumah kita, aduh ya Allah, lagi ada pahala, enak ya. Tapi kan setan nggak mau kita begitu, maka dibuatlah hati kita gelisah, pengen balas keburukan dengan keburukan dan seterusnya. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan hari ini, yang bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagian pertanyaan ibu-ibu. Ya kalau tidak puas kan enak jadi ngaji lagi kan, jadi nanya lagi dengan ustadz yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.